Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan mengajak sahabat semua dalam perjalanan virtual untuk menyusuri jalur tempat-tempat wisata dari Jalan Piungan Prambanan melewati pertigaan Gayam Harjo yang akan menjadi titik temu jalur alternatif Gunung Kidul dengan rencana pembangunan jalur ke Piungan Prambanan sampai ke kawasan wisata terkenal yaitu Gunung Api Purba. Dengan melintasi jalan yang menanjak, menurun dan berkelok-kelok yang indah dipandang mata, kita akan sambil melihat tempat-tempat lokasi wisata yang ada di sepanjang jalur ini. Pokoknya sangat menawan sekali. Wisata yang ada di sepanjang jalur ini seperti Candi Banyunibo, Candi Barong, Spot Riyadi, Tebing Breksi, Candi Ijo, Watu Papal, Watu Payung, Obelix Hill, dan yang lainnya, serta Gunung Api Purba Ngelanggeran. Semua ini bisa teman-teman jumpai di sepanjang jalur yang akan kita lalui. Selain itu, kita akan melihat titik temu jalur alternatif Piungan Prambanan yang akan kita lalui dengan jalur Tawangalang yang nantinya menjadi alternatif jalan Jogja Wonosari selanjutnya. Mari kita ikuti perjalanan saya sampai selesai. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Inilah peta perjalanan saya, dimulai dari jalur Piungan Prambanan sampai di pertigaan Gayam Harjo, di mana menyambung dengan jalan baru di wilayah Gunung Kidul, tepatnya Jalan Baru Tawang Pato yang merupakan kawasan objek wisata Ngelanggeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan melalui jalur alternatif melewati beberapa objek wisata yang ada di Prambanan ya. Objek wisatanya nanti yang akan kita lewati sekitar Tebing Breksi, Candi Ijo ke atas, Obelix Hill ya. Kemudian objek-objek wisata yang terlewati dari jalur alternatif. Nah, ini kalau lurus ke Jalan Solo, ke kanan ini ke Tebing Breksi. Nah, ini di depan ini kita akan ambil kanan, arahnya tepatnya di arah Pondok Pesantren Muhammadiyah MBS ya, Muhammadiyah Boarding School. Ini kita kanan masuk ya. Nih masuk sini teman-teman, kita akan melewati jalur alternatif yang mana ini adalah salah satu jalur menuju Tebing Breksi dari arah jalan masuk Muhammadiyah Boarding School. Di sini sebelah kiri ini adalah Muhammadiyah Boarding School ya, gedungnya sudah kelihatan ya di kiri itu teman-teman sekalian. Dan di depan sana itu sudah terlihat bangunan-bangunan wisata dari Tebing Breksinya. Di video saya juga sudah pernah saya ambil di Tebing Breksinya, baik video udara atau drone maupun video darat perjalanan saya dalam mengunjungi Tebing Breksi saat itu. Ini kita belok kanan ya teman-teman.
belok kanan, dan di depan sudah ada petunjuk ya. Di depan itu ada ke kiri tebing bersih Candi Ijo, kalau lurus bisa ke Bukit Teletubbies. Kita ambil ke arah tebing bersih Candi Ijo Batu Papal. Nah, itu objek-objek wisata yang ada di sini ya. Ini juga jalur mengarah ke Oblique Hill, bisa lewat sini ya teman-teman. Jadi bisa melewati jalur yang ke arah tebing bersih. Nanti kita akan melewati sampai dengan di ujung di Gayam Harjo nanti teman-teman. Jadi biar kita nanti bisa memprediksi ya, besok itu jalur alternatifnya yang dari Prambanan sampai ke Gayam Harjo, ke Tawang Patok sampai ke Gunung Kidul itu besok lewat mana? Apakah lewat sini ataukah akan dibikin jalur baru? Kalau yang di sini itu relatif jalurnya agak menanjak ya teman-teman, karena kita itu mengarah ke bukit, deretan bukit. Kalau jalannya ini corblok yang di depan saya ini. Tadi di belakang saya sebelumnya jalannya masih berupa aspal ya. Kantor Desa Sambirjo di sini yang di sebelah kiri tadi ya. Ini bangunannya cukup keren ya teman-teman ya. Nah, ini menanjak terus teman-teman. Di depan sana itu lebih tinggi ya. Selamat datang di Dusun Gunung Sari. Itu ada di apa namanya, Tugu Perbatasan tadi ya. Ini dari deretan atau apa, bangunan-bangunan di depan, mobil-mobil di depan itu nampaknya juga mau ke Brexit juga ya, termasuk bis di depan. Sore-sore seperti ini kan cukup bagus ya view-nya, nanti sore agak ngalam gitu, lampu-lampunya itu juga cukup menarik ya. Ini tanjakan nih teman-teman, saya pelan-pelan ya sambil apa, melihat mobil-mobil berderet. Nah, di depan itu nanjak lagi teman-teman, agak terjal ya. Ini ada tanda berkelok dan naik ya. Tapi kalau saya pakai motor santai saja, pelan-pelan, masih kuat ya, karena saya sendirian juga. Bebannya hanya box bawaan saya ya, box alat-alat saya. Ini ada pemotongan batu juga, ini kerajinan potong batu. Nah teman-teman, ini kalau di plakatnya ini di depan ke kiri ini Candi Barong. Ini saya belum pernah ke Candi Barong juga ya. Jadi di depan ini ada jalan ke arah kiri ke Candi Barong ya, sama spot Riyadi yang ke kiri sini teman-teman. Nah di depan itu sudah mulai masuk tebing bersih ya. Di depan itu sudah ada plakatnya, sudah kelihatan, dan di sebelah kiri sudah kelihatan untuk tebing bersihnya. Tuh, Candi Ijo masih lurus, Batu Papal masih lurus, tebing bersih sebelah kiri ini teman-teman masuk. Jika teman-teman pengen ke tebing bersih, silahkan bisa belok kiri di sini ya. Ini bener kan, yang ini mobil-mobilan plat Bandung dan AB ini masuk ke Brexit. Wisatanya sudah mulai menggeliat ya teman-teman di tahun 2022. Ini kita masih naik terus teman-teman ya. Nah itu tebing bersihnya teman-teman. Jadi dulu bekas apa, galian kerajinan batu putih ya, tapi karena ini adalah gunung yang dilestarikan gitu ya, kemudian akhirnya di stop ya biar tidak merusak alam, kemudian malah dijadikan sebuah objek wisata. Ini kita naik terus teman-teman, dan nanti kita akan melewati Candi Ijo ya di daerah sini. Ini sebenarnya jalannya lebar sekali ya, sudah corblok, itu enak sekali sebenarnya teman-teman. Tapi nanjak terus ya teman-teman. Tapi ya nggak terlalu ekstrim ya di jalur ini. Di jalur Brexit ke Candi Ijo ini nggak terlalu ekstrim, tapi nanjaknya terus ya. Masih aman. Nah di depan ini teman-teman, ini mulai Candi Ijo ya. Saya belum pernah masuk ya. Kawasan Candi Ijo-nya nanti di depan ini teman-teman. Nah itu kelihatan ya, ini udah dikasih pagar besi.
Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta Candi Ijo. Ini parkirnya juga ada di sebelah kanan. Ini mohon maaf Senin tutup. Ada tulisannya Candi Ijo. Dia ada di ketinggian deretan candi-candi yang ada di Kalasan ini ya. Yang terbesar adalah apa? Prambanan ya. Dan di sini ternyata banyak tower teman-teman, yang kiri ya, tower ya teman-teman itu. Jadi tower nggak perlu apa tinggi-tinggi sudah berada di ketinggian kalau di sini. Karena posisinya memang sudah tinggi ya teman-teman. Masih corblok, nanti kita kalau terus ini nanti kita akan lewatkan di Oblique Hill teman-teman. Jadi objek wisata Oblique Hill bisa melewati jalur yang arah Breksi, Candi Ijo. Nah ini ada kegiatan jeep wisata ini muter-muter di sini teman-teman. Ini yang biasanya yang apa, objek wisata Tebing Breksi ya, yang ada jeepnya itu ternyata muternya sampai di sini juga, mungkin di titik-titik wisata ya. Bagus juga ya, jadi teman-teman bisa apa, melihat wisata-wisata lain ya selain di Breksi gitu ya. Ini sebenarnya di ke kiri itu juga bisa ya, lewat di jalan tadi ada arah kiri itu bisa untuk lewat sampai di. Nah ini batu papal di sebelah kiri itu ya teman-teman ya. Sebelah kiri itu ada batu papal. Objek wisata ini apa ini? Kampung View yang kanan itu. Jadi view di ketinggian ya. Nah, ini jalannya kayak gini. Ini mungkin agak backslide ya teman-teman karena melawan cahaya. Watu Langit Coffee ya yang sebelah kiri tadi ya. Nih agak turun teman-teman sekarang. Masih corblok nih jalannya, masih bagus ini. Sepertinya sampai Oblique Hill masih kayak gini. Coba nanti kita lihat ya teman-teman. Oh enggak, ini sampai sini aja nih corbloknya. Ini sudah aspal lagi. Jalurnya mengecil ya sampai di sini. Nah, tuh teman-teman, ini belum sampai Oblique Hill teman-teman, tapi jalur mengarah ke Oblique Hill. Ini jalurnya terus jadi aspal ya teman-teman, dari arah Breksi tadi Candi Ijo terus ke sini. Batu papal ya tadi melewati juga ya. Ini kalau di peta ini kelok-kelokan ya. Kemudian di depan saya berada di atas bukit ya teman-teman. Di depan itu kelihatan bukit atau Gunung Langgeran sebelah kiri itu kelihatan sekali dari sini. Nah, tuh kiri. Tapi mudah-mudahan masuk di kamera juga ya. Jadi kiri itu di depan sana ya. Depan kanan. Nah, itu Pegunungan Langgeran. Oke teman-teman, di sini kalau pagi pasti ada agak kabut ya teman-teman kalau di sini. Ini sebelah kanan juga di apa, bawah kelihatan di lokasi bawah ya, di kanan. Nah itu kita bisa melihat apa itu ya, kok kayak garis pantai, bukan ya itu ya, tapi bagus sekali itu, kayak garis pantai. Melewati lereng-lereng bukit, kita melewati lereng bukit ya. Sebelah kanan ini jurang, di sebelah kiri bukit. Dan ini lalu lintas di sini juga jadi alternatif ya, jalan untuk ke wisata. Mungkin ada yang dari arah Gunung Kidul mau ke Breksi lewat sini, ada yang dari Breksi mau ke Gunung Kidul lewat sini gitu ya, seperti saya. Nah di sini juga di depan ini ada percabangan ya. Kalau di Google Map saya diarahkan ke kiri gitu ya. Ke kiri itu jalannya lebih kecil. Nah itu di depan tuh Ngororo sudah kelihatan ya. Alternatif menuju ke Jalan Prambanan. Nah ini kan ada alternatif ke kiri ya teman-teman, Gayam Harjo ya, yang ke kiri situ ya, bisa lewat situ juga ya teman-teman. Tapi saya lewat sini biar bisa lewat ke mana, Oblique Hill ya.
jadi saya lewat sini. Di sini ada sumur pompa teman-teman, di sebelah kiri itu. Ini sudah agak di bawah, bukan di atas lagi kayaknya. Jadi kemungkinan ada air tanah karena di pinggir bukit ya. Ini juga ada percabangan teman-teman, tapi yang kiri kecil ya. Kita ambil yang jalan besarnya. Nah, di sini. Nah, di depan ini teman-teman ya, obelik silnya sudah kelihatan itu. Nah, teman-teman yang mau ke obelik sil bisa lewat bisa masuk sebelah kanan ini ya. Nah, ini masuk kanan nih. Ini tempat parkirnya masuk ke sana ya. Tuh. Oh, enggak terlalu lama juga ini hari apa ini. Itu obelik silnya sudah kelihatan ya, namanya pos 1. Nah, ini kalau terus bisa ke mana namanya? Bukit Teletabis ya. Nah. Oke teman-teman, kita akan menuju ke Gayam Harjo yang daerah Gunung Gede ya. Daerah Gunung Gede. Itu bukitnya digempur kayaknya teman. Di kiri. Kita akan ke arah Gayam Harjo di mana? Gunung Gede. Nanti akan kita terbangkan drone sebentar untuk melihat kemungkinan jalur pertemuannya itu dari mana gitu ya. Jalur pertemuan yang dari jalan Prambanan ya, atau exit tol Jogja Solo yang di Purwomartani ya. Nah, ini obelik sil terus ya, dari obelik sil tadi jalur ini terus. Nanti kita akan ketemu jalan yang mengarah ke wisata Curug Gede ya, atau Gunung Gede ya. Ini medannya naik turun ya teman-teman, sampai di sini sudah turun lagi teman-teman, turunan. Ini kalau jadi jalan alternatif ini saya juga masih bingung ini dilewatkan mana gitu ya. Mungkin sudah ada pemetaan calon jalannya ya. Kebetulan saya belum melihat informasi patok-patok ya. Biasanya kalau sudah mau dikerjakan pembebasan tanah itu biasanya sudah ada patok-patoknya ya, kalau sudah pembayaran gitu ya. Nah, ini di depan sana sudah kelihatan ya jalan yang mengarah ke mana? Gayam Harjo yang di Gunung Gede itu ya. Nah, di depan turun. Nah, di depan sudah kelihatan. Nah, itu kalau yang ke arah kanan itu kan ke jalur Prambanan ya. Jalur Piungan Prambanan ke kanan itu bisa. Nah, kita akan ke kiri ya. Nih, kita lewati Masjid Al Barokah jalur ini ya teman-teman. Ini pemukiman penduduk di perbukitan Gunung Kidul, Prambanan deng sini masuknya Gayam Harjo, Sleman kayaknya masuknya. Dan kita berdampingan dengan saluran udara tegangan tinggi alias SUTET ya, di atas itu ya. Nah, kita sudah hampir sampai di pertigaan ya teman-teman, di pertigaan di daerah Gayam Harjo yang nanti kemungkinan besar akan menjadi titik temu jalur dari arah Prambanan ya. Coba nanti kita menerbangkan drone di sini ya. Nah, itu sudah kelihatan ya, Ngelanggeran ke kanan, Gayam Harjo Klaten ke kiri ya. Kita ke kanan. Oke. Nah, inilah teman-teman jalan yang akan kita lalui. Ini adalah jalur yang mengarah ke Tawang dan juga ke Ngelanggeran.
Di depan sana teman-teman bisa lihat sudah deretan perbukitan yang sangat tinggi, dan di sebelah kanan ini adalah bebatuan yang dulu pernah digempur ya, atau dipapras untuk dijadikan jalan ini ya. Kemudian di depan ini kita akan ketemu dengan jembatan ya. Jembatan ini namanya jembatan Handayani ya, itu yang untuk penghubung dari dua bukit ya. Ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Jadi jembatan tadi adalah namanya jembatan Sembada Handayani teman-teman. Nah, kita sudah sampai. Wah, ini tikungannya ternyata membahayakan teman-teman ya. Tikungannya membahayakan. Tadi saya sempat mau mengerem, wah itu ada bapak-bapak yang ngeri itu di atas ya. Jadi di sini terkenal dengan Curug Gede atau Gunung Gede yang ada di masuknya Patok ya, Patok. Dan ini banyak anak-anak muda yang di sini ya teman-teman, untuk sekedar melepaskan lelah dan nongkrong ya di sini. Teman-teman sekalian, kita hampir sampai ke Tawang ya, ke perempatan Tawang ya, yang sekarang menjadi perlimaan karena ada jalan baru yang ke arah Kedung Kandang. Nah, ini suasananya seperti ini teman-teman, yang mau ke Ngelanggeran ya. Kita nanti akan mengambil arah kiri teman-teman. Jadi mengambil arah kiri, bukan yang lurus ya teman-teman. Kalau lurus itu nanti ke Kedung Kandang. Nah, kita akan ke kiri, jalur lama ya, menggunakan jalur lama. Nah, ini kalau ke kanan itu kan jalur baru ya. Ini kita ke jalur lama mengarah ke Ngelanggeran teman-teman, melewati Ngelanggeran teman-teman. Nah, ini jalur lamanya ini. Yang di sebelah kanan itu jalur baru ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan itu kan jalur baru, sudah kita ambil videonya, nanti tinggal teman-teman melihat di YouTube saya. Dulu waktu pertama saya kesini itu pernah mengambil sebelum pembangunannya jadi ya, di Tawang dan Ngalang. Sekarang sudah jadi untuk di segmen 1 ya. Segmen satunya sudah jadi teman-teman. Kita akan melewati wisata Ngelanggeran nanti suatu saat. Nah, di depan itu Gunung Langgerannya sudah kelihatan teman-teman, hebat ya. Gunung Api Purba Ngelanggeran. Ini berarti saya berada di puncak gunung nih. Gunung aktif zaman purba ya. Pawan purba di situ ternyata. Dan di depan ini selamat datang di Ngelanggeran Wetan teman-teman. Dan di sebelah kiri ini adalah pintu masuk kalau teman-teman mau naik ya. Nah, ini ada foto di Ngelanggeran ini. Maaf. Nih wisata Ngelanggeran teman-teman, kita lewati ya. Berarti kita sudah melewati berapa tadi ya? Tadi dari sana itu ada yang di Komplek Breksi tadi, ada Candi Ijo, Tebing Breksi, terus sebelahnya tadi apa lupa saya.
kemudian lanjut ke Oblik Hill, kemudian kita melewati Ngelanggeran teman-teman. Oke, kemudian sekarang kalau kita belok kiri teman-teman, kalau belok kiri itu kita akan mendapati sebuah wisata embung teman-teman. Nah, wisata embung Langgeran ini berkabut di atas teman-teman. Embung Langgeran itu silakan teman-teman nanti ke arah kiri sini ya. Nah, ke embung 1,5 km sudah dibuka ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sekedar info ya. Kita jalan-jalan full video jalur mengarah ke objek-objek wisata dari Prambanan sampai ke Gunung Kidul. Endingnya adalah di Embung Langgeran. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video udara kali ini saya ambil lokasi rencana titik temu jalur alternatif di Gayam Harjo Prambanan yang rencananya akan menyambung dengan jalur Piungan Prambanan maupun exit tol Jogja Solo di Purwomartani. Jalan di lokasi ini sudah dipersiapkan sejak lama, di mana pertigaan ini salah satunya mengarah ke Klaten, ke Gunung Kidul, dan ke jalur Piungan Prambanan. Yang mengarah ke Gunung Kidul akan menyambung dengan jalur Tawang sampai Ngalang yang sebagian masih dalam proses pembangunan, hingga nanti ketemu dengan Bandara Gading di Pelayan Gunung Kidul. Semoga jalur alternatif ini segera bisa terrealisasi. Demikian sajian saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.